Ya, halo Sobat Admi, kembali lagi bersama saya Sarul Hafidin, mentor Admi, entrepreneur digital marketing Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Facebook Pixel. Nah, di sini apa itu Facebook Pixel? Pixel merupakan sebuah alat analitik untuk mengukur efektivitas iklan dengan memahami apa yang dilakukan oleh audiens yang datang ke website kita. Ya, contohnya, ketika seseorang atau orang mengunjungi website kita, dia akan membeli produk kita atau hanya melihat-lihat website kita, maka script pixel yang kita tanam di website kita akan meng-save atau menyimpan datanya ke script pixel yang kita buat di Facebook. Nah, sangat berguna untuk iklan kita ke depannya. Misalkan kita akan mengiklankan suatu produk herbal ya. Herbal, contoh orang yang mengunjungi atau sudah membeli produk herbal kita di website, maka data yang kita punya orang yang telah membeli atau telah mengunjungi atau yang tertarik kepada website kita iklankan kembali atau retargeting dengan iklan yang lebih baik dan tertarget, otomatis akan meningkatkan jumlah konversi data serta menurunkan biaya iklan, membantu Anda mendapatkan ROAS, return on ad spend, yang lebih baik. Nah, begitu fungsi atau keuntungan menggunakan Facebook Pixel. Nah, di sini ada poin-poinnya juga. Fungsi pixel melakukan retargeting yang saya tadi bilang seperti itu. Facebook Pixel memudahkan Anda untuk melakukan retargeting kepada orang yang sudah pernah mengunjungi website Anda. Membuat lookalike audience. Anda dapat membuat lookalike audience dari orang yang sudah pernah melakukan interaksi di website kita, seperti melakukan pembelian, sign up, berlangganan email, atau hanya melihat-lihat produk-produk kita di dalam website. Nah, maka data audiens atau pengunjung kita itu akan tersimpan di dalam Facebook Pixel kita. Mengoptimalkan value Facebook Anda. Nah, di sini dengan Facebook Pixel Anda dapat mengetahui dan memunculkan iklan hanya kepada customer yang sering melakukan pembelian dengan nilai atau jumlah yang lebih besar. Hal ini akan membantu Anda mendapatkan ROAS yang tinggi. Nah, di sini sangat menguntungkan jika kita beriklan dengan orang yang sudah membeli produk kita. Maka keuntungan akan lebih besar karena orang-orang yang kita iklankan adalah orang-orang yang sudah pernah membeli atau sudah tertarik kepada kita. Ya, seperti itu. Di sini ada tindakan yang dilakukan di dalam Facebook Pixel. Sebelum kita beriklan, kita akan memilih tindakan-tindakan seperti view content, search atau add to cart, add to wishlist, initiate checkout, add payment info, purchase lead, complete registration. Nah, seperti itu. Kita akan menggunakan poin yang mana di sini. Ya, kita akan langsung praktek untuk melakukan cara memasangkan Facebook Pixel ke website kita. Website statis atau dinamis seperti website WordPress. Kita di sini akan menggunakan WordPress ya. Contohnya, kita masuk ke pengaturan bisnis manager kita atau Facebook Ad Manager ya. Di situ ada. Saya di sini menggunakan bisnis manager ya untuk Facebook. Kita pergi ke sumber data. Sumber data di sini ada pixel. Nah, pixel yang pernah saya buat seperti ini. Misalkan kita akan mengiklankan, di sini saya akan contoh mengiklankan produk saya, salah satunya Easy English, yaitu pembelajaran online bahasa Inggris. Di sini saya akan beriklan Easy English Conversion ya. Nanti di web ini saya akan tanamkan pixel agar orang yang mengunjungi website kita tersimpan datanya. Pertama kita tambahkan di business manager kita di pixel nama pixel kita tandai dengan nama produk
isi English. Masukkan alamat website kita. Lanjutkan. Nah, pixel terbuat. Maka kita akan langsung pasang ke website kita dengan siapkan pixel sekarang. Nanti di sini akan muncul tambahkan kode menggunakan integrasi mitra atau menambahkan kode pixel ke situs web secara manual. Kita secara manual ya guys. Pilih secara manual. Maka script pixel akan muncul. Kita salin. Kita pergi ke dashboard WordPress kita. Di sini kita menggunakan plugin ya. Tambah plugin. Nanti kalian ketik insert header and footer ya, nama pluginnya. Saya menggunakan plugin itu agar mempermudah kalian memasang Facebook Pixel. Nah, di sini nanti install dan aktifkan. Karena saya sudah menginstal dan aktifkan, maka nanti akan muncul di pengaturan insert header and footer, maka plugin akan aktif. Banyak plugin yang digunakan untuk memasang Facebook Pixel. Contohnya script kode manager dan lainnya. Saya di sini menggunakan insert header and footer agar mempermudah kalian memasang script pixelnya. Nah, script pixel yang tadi di copy di dalam Facebook ini kita paste di sini di script header ini. Sudah itu tinggal save. Maka script yang tadi kita save di dalam website kita sudah tertanam di sini. Cara mengeceknya bagaimana? Nah, di sini kita buka extension ya. Web Store Chrome. Kalian install ekstensi yang namanya Facebook Pixel Helper. Facebook Pixel Helper. Nah, di sini nanti kalian tambahkan ke Chrome Anda. Sudah saya tambahkan, nanti akan muncul icon di atas Chrome kalian. Nah, di sini jika website Anda tertanam script pixel atau tertanam pixel Facebook, akan muncul seperti ini. Dua kode. Nah, jika terdeteksi seperti ini, memunculkan isi English dengan pixel ID bla 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 bla, maka website Anda sudah tertanam pixel. Bukan hanya website saya ya, website orang yang tertanam pixel maka akan terdeteksi oleh extension Facebook Pixel Helper ini ya. Jadi selesai untuk penanaman pixel di sini. Untuk website kita sangat mudah menggunakan WordPress ya. Jika menggunakan HTML atau website-website lainnya, tinggal cari editor HTML-nya, tinggal di copy paste script pixel tersebut di bagian header atau di bagian bodinya ya. Sangat mudah menanamnya. Di sini jika sudah ditanam ke website kita tinggal coba copy alamat di sini, kirim lalu lintas tes. Kita tes pixel. Oke. Di sini masih merah karena belum kita aktifkan atau kita belum tes, kita belum refresh penanaman pixel tersebut. Nah, aktif. Jika aktif seperti ini hijau, maka pixel kita sudah berhasil tertanam di website kita. Maka kita lanjutkan. Gunakan alat penyiapan peristiwa Facebook. Oke, coba klik. Masukkan URL, buka situs web. Sudah? Ya. Pixel SE English udah berhasil terbuat. Di sini kita tinggal tambahkan orang yang mengelola pixel tersebut.
Saya tambahkan saya sendiri sebagai admin. Lihat pixel, kelola pixel. Oke, tetapkan. Nah, maka di dalam Business Manager ini orang yang mengelola pixel ini adalah orang-orang yang saya tandaikan. Oke. Pixel terbuat dan orang-orang yang mengelola sudah saya tambahkan. Sekarang ke tahap pembuatan Facebook Ad ya, menggunakan pixel yang kita sudah buat. Kita langsung ke akun iklan. Nah, kita akan coba buat iklan baru di sini menggunakan pixel yang telah kita buat. Ya, sekarang kita akan mempraktekkan pixel yang telah kita buat di Facebook Ad ini. Kita pilih kampanye konversi. Nah, di sini kenapa kita pilih konversi? Agar data pengunjung yang kita iklankan tersave ke database kita. Di sini karena pixel kita masih baru, agar pengunjung atau data iklan yang kita buat tersimpan ke dalam database kita. Jadi kita memancing orang dulu agar membeli atau melihat produk kita dan menyimpannya ke dalam pixel kita. Contohnya kita membuat nama campaign iklan isi English ya, isi English. Kemungkinan pixel yang kita buat masih belum aktif sepenuhnya, tapi di pengaturan pixel yang kita buat ini sudah aktif sebenarnya, udah hijau. Nah, kalau sini sudah aktif, tetapi pas kita buat di sini awal-awal itu masih merah, artinya belum aktif, tapi kita langsung bisa gunakan sebenarnya. Kita pilih event. Pixel kita ada banyak di sini. Kita coba untuk event lihat konten. Jadi event lihat konten ini kunjungi ke halaman konten yang penting bagi Anda, seperti halaman produk, halaman tujuan atau artikel. Informasi tentang halaman yang dilihat dapat diteruskan ke Facebook untuk digunakan dalam iklan dinamis. Nah, jadi setiap orang yang datang ke website kita melihat konten kita, page halaman apapun, pokoknya pengunjung kita di dalam website akan tersimpan data pengunjungnya ke dalam script pixel yang kita tanam di dalam website. Itulah gunanya Facebook Pixel. Walaupun tidak diiklankan, pengunjung organik yang datang melalui website kita dari manapun berada, Facebook script pixel kita akan menyimpan data pengunjungnya, audiennya. Maka data pengunjung yang pernah mengunjungi website kita akan kita iklankan kembali kepada orang yang telah mengunjungi website kita. Nah, di situ adalah retargeting iklan kita. Di sini kita contoh conversion adalah untuk mencari data pengunjung ya. Situs web, kita lihat konten di sini. Pembuatan iklan sama aja sebenarnya. Gak jauh berbeda dengan ads lainnya yang telah saya buat sebelumnya. Di sini lihat konten. Nah, targeting kita adalah di sini, misalkan Jakarta ya, Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor. Kita pilih kota saja, jangan radius. Tangerang, Bekasi, Depok, salah, Depoknya bukan itu, Kota Depok,
Umur cocok mungkin 17 ya, 18 aja sampai 30 tahun mungkin ya. Yang mau belajar bahasa Inggris kemungkinan maksimal 30 tahun dia masih mau belajar mungkin ya. Kita coba aja di sini audiens kita, demografi kita seperti ini, 18 sampai 30 tahun, Jabodetabek, semua jenis kelamin, penerbitan terperinci, misalkan belajar Inggris, belajar bahasa Inggris, ada gak? Mungkin ke bahasa Inggris ada. Kursus bahasa Inggris nggak ada. Mungkin orang, kita coba saran tata bahasa Inggris, basic English boleh, TOEFL boleh, pendidikan boleh. Mungkin kita targeting anak SMK, anak kuliah sekolah menengah pertama boleh kita targetin. Pokoknya targeting kita anak-anak muda ya, udah lulusan SMK atau masih belajar SMK boleh. Bisa juga kita targetin orang tua juga sih sebenarnya, agar anak-anaknya bisa belajar di isi English ini. Sekolah swasta, English student, pembelajaran, minat. Sudah cukup. Nah, di audiens yang saya buat, demografik yang saya buat, di sini ada parameternya. Ukuran pemirsa hijau bagus, lumayan luas dengan potensi jangkauan 13 juta dengan lokasi Jabodetabek, 18 sampai 30 tahun umur, dengan minat sebagai berikut yang tadi saya masukkan. Jangkauan 13 juta, perkiraan hasil 13.000 sampai 38.000, konversi 12 sampai 35 orang yang akan terkonversi ke dalam pixel kita yang pasang tadi. Nah, penempatan otomatis semuanya. Anggaran kita coba 100.000 misalkan, akan mendapatkan hasil seperti ini. Misalkan kita jalankan 100.000 selama 1 minggu, 18 sampai 25, 7 hari sama 700. Seperti ini. Di sini saya nggak sampai akhir ya, nggak sampai pembuatan iklan, hanya sampai set iklan, karena saya hanya mencontohkan pencarian data audiens menggunakan iklan konversi, agar pengunjung yang datang kita akan set ke dalam pixel kita, namanya konversi ya. Nah, di sini ada lagi, selain konversi kita coba iklan lain. Contohnya lalu lintas kunjungan ya. Di lalu lintas kunjungan kita coba iklan isi English misalkan. Di sini nggak ada masukan pixel ya, karena yang tadi konversi adalah untuk mencari data pengunjung, dikonversi untuk menjadi
data pixel kita ke dalam database kita. Jadi pengunjung yang masuk ke iklan konversi tadi akan tersimpan ke dalam pixel yang telah kita buat. Nah, kalau kita menggunakan campaign lalu lintas, traffic dan lainnya, di sini akan langsung kita pilih situs web, tidak ada pixel yang terhubung, tapi kita buat audiens yang masuk ke dalam pixel sebelumnya ya, yang sudah ada pengunjungnya. Misalkan website kita sudah tertanam pixel dalam 1 bulan, pasti ada pengunjung. Atau website kita sudah diiklankan konversi yang tadi selama 1 minggu, pasti pengunjung yang kita dapat banyak. Misalkan di sini kita coba buat baru ya, permisah khusus kita tambahkan situs web, gunakan sumber yang ada. Nah, di sini kita gunakan pixel isi English tadi. Jika pixel isi English ini sudah banyak pengunjung, maka ini teknik retargeting ya guys. Di dalam semua orang ya mas. Di sini kita akan gunakan lookalike ya guys. Lookalike kita coba buat di sini pemisah khusus. Jadi kita bisa langsung buat pemisah khusus di sini menggunakan data pixel yang sudah terbuat sebelumnya atau yang sudah ada pengunjungnya, database-nya. Kita pilih isi English, sertakan orang yang memenuhi semua kriteria berikut. Kita semua aja. Pilih semua orang pengunjung situs web. Nah, semua pengunjung situs web yang setelah dipasangkan script pixel ini akan tersimpan ke dalam pixel isi English ini yang tadi sebelumnya kita buat. Karena di sini saya masih baru pasang, maka pengunjung masih sedikit. Misalkan kita tandai nama permisahnya pengunjung web isi English. Kita buat permisah. Jadi di dalam permisah ini adalah pengunjung yang sudah tersimpan di dalam pixel yang dibuat sebelumnya, yang pixel isi English tadi. Selesai. Nah, pengunjung isi English. Nah, jangkauan akan terlihat di sini parameternya kurang dari 10 karena pixel yang tadi dibuat masih baru, jadi pengunjung belum ada. Mungkin hanya beberapa 1, 2, 3 tadi baru tersimpan. Di sini permisah khusus ya, di tambahan retargeting tadi. Kita boleh tambahkan demografik lainnya. Misalkan Indonesia dengan target 18 sampai 30. Nah, di sini orang yang ada di Indonesia umur 18 sampai 30 dengan pemisah khusus tersebut hanya kurang dari 10. Jadi kita membuat di sini hanya khusus retargeting pixel kita ya. Di dalam database ini ada pengunjung kita. Tetapi karena pixelnya masih baru, jangkauan masih sedikit. Jadi kalau kita sudah mengiklankan dengan konversi tadi, mungkin jangkauan akan tersimpan banyak. Atau bisa kita mengiklankan secara organik, meng-share link web kita atau apa. Jadi orang yang masuk ke halaman website kita akan tersimpan datanya di Facebook Pixel kita. Seperti itu. Sudah paham ya? Jadi intinya script pixel yang tertanam di website kita akan menyimpan data pengunjung kita dan bisa diiklankan kembali kepada orang yang kita targeting di pixel tersebut. Ya, intinya Facebook Pixel itu adalah mengoptimalkan value. Dengan Facebook Pixel Anda dapat mengetahui dan memunculkan iklan hanya kepada customer yang sering melakukan pembelian atau datang ke website atau hanya sekedar melihat-lihat ke website kita. Nah, di situ akan
mendapatkan nilai yang jumlah besar. Hal ini akan membantu Anda mendapatkan nilai closingan lebih tertarget lagi atau lebih besar lagi. Nah, mungkin sekian dari saya untuk materi Facebook Pixel ini. Jika ada yang ditanyakan bisa komentar atau hubungi admin kami. Untuk video selanjutnya mungkin akan ada pendalaman tentang Facebook Pixel dan materi Facebook lainnya. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Salam sejahtera, salam sukses dari kami, Admi Entrepreneur Digital Marketing Indonesia.